Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Agar ilmu kita bermanfaat dunia akhirat, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat meneladani sikap sopan santun dari keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Untuk itu, yuk kita belajar. Semangat ya, let's go! Hai anak-anak yang soleh dan soleha, belajar kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, kita masih membahas materi di pelajaran yang kelima, yaitu pelajaran cinta Nabi dan Rasul. Di video sebelumnya, kita sudah membahas keteladanan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya, coba anak-anak tebak, Nabi siapakah yang akan kita bahas? Iya betul, kita akan membahas kisah keteladanan dari Nabi Hud alaihissalam. Anak-anak, Nabi Hud adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang terletak di Al-Ahqaf, terletak di sebelah utara Hadramut antara Yaman dan Oman. Kaum Ad merupakan kaum yang kaya dan kuat. Mereka memiliki kepandaian membuat bangunan yang megah. Mereka juga memiliki keahlian mengolah tanah untuk pertanian. Namun, mereka bersikap sombong, tidak bersyukur, berbuat jahat, dan menyembah berhala. Kaum Ad adalah kaum yang mendapat banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hidup dari hasil pertanian yang melimpah, dan ternak-ternaknya berkembang biak dengan cepat. Mereka juga kaum pekerja keras yang sukses. Dengan kekayaan yang banyak tersebut, mereka membuat rumah dan bangunan yang megah dan indah. Selain kaya, mereka juga dikaruniakan postur tubuh yang besar dan kuat. Akan tetapi, semua kenikmatan yang dimiliki mereka itu menjadikannya sombong dan lalai. Mereka merasa lebih hebat, kaya, dan unggul dari yang lainnya. Mereka beranggapan tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat mengalahkannya, sehingga mereka menindas kaum yang lemah dan selalu berbuat sesuai hawa nafsunya. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan dan memberikan semua kenikmatan tersebut. Selain takabur atau sombong, kaum Ad banyak menyembah berhala. Mereka telah melupakan ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Melihat penyimpangan kaum Ad ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihissalam agar mereka kembali ke perilaku dan ajaran yang benar. Akan tetapi, mereka tidak menghiraukan seruan Nabi Hud alaihissalam.
Mereka memandang Nabi Hud alaihissalam seorang pembohong yang hanya ingin mencari jabatan dan kedudukan belaka. Oleh karena itu, Nabi Hud alaihissalam tetap sabar dan tabah. Nabi Hud alaihissalam tidak marah. Ia tetap menyeru dengan sopan dan santun dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ia bukanlah pendusta. Ia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan amanat-amanatnya agar mereka tidak terkena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan mereka yang melampaui batas. Mendengar pengakuan Nabi Hud alaihissalam, mereka malah marah dan menantang Nabi Hud alaihissalam agar mendatangkan azab sebagaimana yang dikatakannya. Bahkan mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Hud alaihissalam karena sudah mengganggu kesenangan-kesenangan mereka. Bertahun-tahun Nabi Hud alaihissalam menyampaikan peringatan ini dengan sopan dan santun, dengan ucapan dan seruan yang lembut, namun tidak juga mendatangkan hasil. Kemudian Nabi Hud alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebentar lagi mereka pasti akan menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman untuk meninggalkan daerah kaum Ad itu. Kemudian ancaman Nabi Hud alaihissalam terjadi. Ladang-ladang dan kebun yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Mereka gelisah dengan keadaan tersebut. Hujan yang mereka tunggu-tunggu belum turun juga. Lalu mereka mendatangi Nabi Hud alaihissalam dan menanyakan penyebabnya. Nabi Hud alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menganjurkan agar mereka bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, nasihat yang disampaikan Nabi Hud alaihissalam masih juga mereka anggap sebagai kebohongan belaka, dan mereka masih bersikeras dalam keyakinan yang sesat. Keadaan tersebut belum juga menyadarkan mereka hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang lebih pedih lagi. Tiba-tiba saja muncul awan yang hitam di atas lembah-lembah mereka. Semakin lama awan itu menutupi mereka. Sementara itu suara petir menggelegar memecah awan di langit. Pada awalnya kaum Ad gembira karena mereka beranggapan akan turun hujan. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Akan tetapi anggapan mereka salah. Awan dan petir itu adalah awan dari turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba angin yang amat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari terus-menerus datang menghancurkan rumah-rumah yang dilewatinya. Kaum Ad panik dan mereka berteriak ketakutan, berlarian mencari tempat perlindungan. Namun usaha mereka sia-sia. Angin yang kencang tersebut menghancurkan kaum Ad hingga mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Akhirnya kaum Ad dan harta benda mereka yang mereka banggakan selama ini musnah dengan diterjang angin yang amat dahsyat. Sementara itu Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggal di Hadramaut. Nabi Hud alaihissalam melanjutkan dakwahnya hingga wafat di usia 472 tahun. Nah anak-anak, dari kisah Nabi Hud alaihissalam ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah. Di antaranya, 1. Sosok Nabi Hud yang penuh kelembutan, kesabaran, dan sopan santun mampu menghadapi kesombongan. Hal ini patut kita jadikan teladan
jarang sekali manusia yang memiliki kepribadian seperti ini. Kita sering melihat orang yang menghadapi kesombongan dengan kekerasan, sehingga memicu terjadinya pertengkaran dan permusuhan. 2. Semua kenikmatan yang kita rasakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita patut bersyukur dengan tunduk patuh pada ajarannya. Ketiga, kenikmatan yang dimiliki manusia akan dicabut kembali dan diganti dengan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pemiliknya tidak pandai bersyukur. 4. Kekayaan, jabatan, dan kepandaian dapat menjadikan pemiliknya sombong dan semena-mena terhadap orang lain, yang berakibat mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jauhilah sikap sombong dan jadilah pribadi yang sopan serta lembut dalam berucap dan bersikap, agar kita selamat dunia dan akhirat. Sekarang, seperti apa contoh-contoh sopan santun itu? Contoh-contoh sopan santun itu banyak sekali. Di antaranya seperti mengucapkan salam jika berjumpa dengan orang lain dan mencium tangannya jika bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Kemudian, jika kita membutuhkan bantuan orang lain, sertakan dengan ucapan tolong kepada orang tersebut. Jika kita masuk dan keluar rumah, selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Jika ada tamu datang ke rumah kita, kita sambut dan hormati tamu tersebut. Lalu, jika memanggil orang lain atau teman, panggillah dengan kalimat dan ucapan yang baik. Selanjutnya, jika di tempat umum, kita tidak bersendawa atau buang angin sembarangan. Selalu membiasakan budaya antri di mana saja. Nah, inilah beberapa contoh yang dapat kita ikuti. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi anak-anak. Yang penting kalian dapat mengikuti beberapa contoh ini agar kalian memiliki perilaku sopan dan santun. Oke anak-anak, kalian pasti bisa. Untuk itu sikapku, aku selalu bersikap sopan dan santun di rumah dan tempat umum. Setelah kalian menyimak isi materi pembelajaran ini, coba kalian selesaikan tugas berikut. 1. Nabi Hud alaihissalam adalah keturunan dari ... 2. Nabi Hud alaihissalam diutus untuk mendakwahkan kaum ... 3. Tuliskan 3 contoh sopan santun di rumah. 4. Tuliskan 3 contoh sopan santun di tempat umum. 5. Jelaskan bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum 'Ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua diberikan tambahan ilmu dan memiliki akhlakul karimah dalam perilaku kita sehari-hari. Jadilah manusia yang memiliki sopan dan santun, ilmu dan amal, serta bijak dalam bertindak. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.